Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala ahlihi ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, iman dan Islam, serta keamanan, kesehatan dan kecukupan rezeki yang kita dapatkan. Dan dengan rahmatnya semata kita semua bisa berkumpul di tempat istimewa ini dengan mudah dan aman dan nyaman tanpa ada gangguan sama sekali. Baiklah, sebelum itu marilah kita berikan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada para pemimpin umat manusia pada hari kiamat, dan iman para nabi dan rasul, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarganya juga, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh ketundukan, keikhlasan, dan kesabaran serta keistiqomahan. Baiklah para hadirin sekalian, izinkan saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah agar hingga bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan meninggal dalam keadaan muslim. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tidak lama lagi akan datang kepada kita tamu mulia yang menyentuh hati kita agar terikat dengan roh pencipta dan pemilik alam semesta dan mengajak kita agar bersikap zuhud kepada dunia. Tamu ini membawa penghapus dosa-dosa dan maksiat yang telah merusak hati dan anggota badan kita. Tamu yang mulia ini bila telah pergi meninggalkan kita tanpa kita sambut dengan baik, maka akan sangat sia-sia bagi diri kita sendiri. Sebagaimana yang diajarkan syariat kita, maka yang kita dapatkan hanyalah kerugian dan penyesalan. Apakah tamu ini? Sebagai kita ketahui, tamu mulia ini adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan, bulan yang sangat-sangat istimewa, dan beruntunglah orang yang memuliakannya dengan sebaik-baiknya, dan sungguh-sungguh rugilah orang yang menyia-nyiakannya. Lantas, bagaimanakah cara terbaik untuk menyambut kedatangan bulan agung Ramadan? Bapak dan ibu saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang mulia dan penuh keutamaan, maka sudah selayaknya ada perlakuan khusus untuk menyambut kedatangannya. Selayaknya seperti tamu kehormatan yang kita perlu berikan penghormatan khusus kepada dirinya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang pertama adalah bertaubat dari segala dosa dan berhenti dari melakukan maksiat. Kita mulai dengan bertobat dan kembali kepada Allah, mengakui berbagai dosa dan kesalahan, perbuatan dan perkataan buruk-buruk yang kita telah lakukan selama sebelumnya. Jika permulaannya bersama Allah adalah taubat, maka ruh akan bersih, hati menjadi suci, jiwa menjadi khusyuk, hati yang lalai menjadi sadar kembali, bertasbih kepada Rabb-nya dan memohon ampun kepadanya. Sangatlah penting untuk menghentikan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang tahun. Kita harus menyambut Ramadan dengan tekad untuk meninggalkan dosa dan perbuatan buruk dan taubat yang tulus dari segala dosa dan maksiat. Berhenti dari dosa-dosa tersebut dan tidak melakukannya kembali. Bulan Ramadan adalah bulan yang taubat. Jika kita tidak bertaubat dalam bulan ini, maka kapan lagi akan kita taubat? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, wa tuhibbu illa jami'an ayyuha mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoalah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan selamat, dan agar Allah menolong kita untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kita harus bergembira dengan kedatangannya dan bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang paling besar kepada hambanya adalah taufik Allah kepada mereka untuk melakukan ketaatan dan ibadah pada saat bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Maka saat seorang muslim bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sebenarnya itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga
Tatkala Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu sebesar ini harus disyukuri dengan baik sebaik-baiknya. Bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, dari kesimpulan yang saya bisa ambil dari kultum sikat yang saya berikan ini adalah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial bagi para umat muslim, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan keindahan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik dan dengan perlakuan khusus, dengan sebaik-baiknya agar bisa menyambut bulan ini dengan baik, agar saat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan agar menjadi lebih berkah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika salah kata yang terucap, dan atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.